Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Sebenarnya dari mana sih asal mula PPPK ini? Kedudukan hukum PPPK sebagai aparatur sipil negara diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017. Serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lantas mengapa PPPK ini sempat menjadi problematika di kalangan saudara yang ingin mengabdi kepada negara pada tahun 2021? Menurut beberapa sumber berita yang tersebar, formasi guru untuk CPNS tidak lagi ada dan akan dialihkan ke PPPK. Kata Bapak Kepala BKN Bima Haryawibisana, dia pun menjelaskan alasan penghentian pengangkatan guru menjadi CPNS. Menurutnya, selama 20 tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan sistem distribusi guru antar daerah secara nasional, karena pemerintah membuka formasi guru untuk seleksi CPNS. Tetapi lain halnya yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Menurut Nadiem, Kemendikbud tidak pernah membuat kebijakan penghentian lowongan CPNS untuk guru. Sebab, lowongan itu akan tetap ada meski tidak untuk tahun ini. Fokus tahun ini adalah perekrutan guru honorer sampai dengan kapasitas 1 juta guru. Jumlah yang diangkat hanya yang lulus tes melalui jalur PPPK. Lanjutnya, semua guru-guru honorer bisa mengikuti lowongan jalur PPPK ini. Selain itu, lulusan pendidikan profesi guru juga dapat melamar menjadi guru PPPK. Semua guru yang lulus menjadi PPPK akan diberikan fasilitas yang sama dengan PNS, mulai dari gaji dan juga tunjangan. Oleh karena itu, Nadiem mendorong semua guru honorer yang merasa memiliki kapasitas untuk melamar lowongan guru PPPK ini. Lantas apa sebenarnya PPPK ini? PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas kepemerintahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa hal yang menyangkut tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, meliputi, pertama, pengadaan calon PPPK, kedua, pelamaran PPPK, ketiga, pendaftaran dan tahap seleksi calon PPPK, dan keempat, masa perjanjian kerja PPPK. Yang pertama, pengadaan calon PPPK. Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dalam instansi pemerintah melalui beberapa tahapan, meliputi, pertama, perencanaan. Kedua, pengumuman lowongan. Ketiga, pelamaran. Keempat, seleksi. Kelima, pengumuman hasil seleksi. Dan yang keenam, pengangkatan menjadi PPPK. Yang kedua, pelamaran PPPK. PPPK dapat diisi dengan jabatan, meliputi, 1. Jabatan fungsional. 2. Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah. 3. Jabatan lain yang ditetapkan oleh menteri. Lalu apa saja syarat untuk melamar menjadi PPPK? Pertama, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar. Kedua, tidak pernah dipidana penjara atas putusan pengadilan. Ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota kepolisian RI, maupun pegawai swasta. Keempat, tidak menjadi anggota parpol. Kelima, memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar. Keenam, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu dan masih berlaku. Ketujuh, sehat secara jasmani dan rohani. Dan, persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Yang ketiga adalah pendaftaran dan tahap seleksi calon PPPK. Pendaftaran peserta seleksi calon PPPK dilakukan secara daring melalui portal SSCASN atau portal lain yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, BKN. Tahap seleksi yang harus dilalui calon PPPK meliputi 1. Seleksi administrasi, guna mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar. Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi kompetensi. 2. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Seleksi kompetensi terdiri atas, seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi dengan melakukan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
atau seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi dengan melakukan uji kompetensi untuk menentukan ambang batas kelulusan serta peringkat. 3. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK akan mengikuti tahap wawancara untuk menilai integritas serta moralitas yang menjadi bahan penetapan hasil seleksi pada tahap terakhir. Apabila diperlukan, panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa sesuai dengan persyaratan jabatan pada instansi pemerintah. Hasil seleksi kompetensi dan wawancara kemudian disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK kepada Menteri dan Kepala BKN. Hasil seleksi kompetensi ditetapkan oleh Pejabatan Pembina Kepegawaian, PPK. Dan PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK secara transparan atau terbuka. Lalu bagaimana masa perjanjian kerja jika lolos sebagai PPPK? Pertama, masa hubungan perjanjian kerja PPPK paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan atas dasar penilaian. Kedua, perpanjangan hubungan didasarkan atas pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi. Ketiga, perpanjangan hubungan bagi JPT yang berasal dari non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN. Keempat, dalam perjanjian kerja PPPK diperpanjang, PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN. Kelima, perpanjangan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK yang menduduki JPT utama dan madya tertentu maksimal 5 tahun. Keenam, ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri. Dan ketujuh, PPPK diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan Perpu yang berlaku bagi PNS. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan mengenai PPPK. Berikutnya saya akan membahas mengenai Panduan Seleksi Kompetensi Dasar, SKD. Saya harap teman-teman semua selalu semangat untuk meraih mimpinya dan selalu ingat apa tujuan untuk berlari. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan akhir kata saya ucapkan, jaya edukasi.